Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pertunjukan dan juga beberapa jenis panggung. Ya, pada pertemuan ini materinya cukup singkat. Saya harap kalian siap untuk mengikuti. Oke, langsung kita mulai ya. Ya, ini sebelumnya jangan lupa berdoa ya. Oke, salam semangat. Inspirasi selalu ada dalam diri kalian. Oke, anak-anak, eh, materi yang akan kita bahas adalah pengertian pertunjukan, bentuk pertunjukan, dan jenis-jenis panggung. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena nanti kalian itu KD-nya intinya di semester akhir sebelum lulus adalah menampilkan sebuah karya seni. Jadi minimal ini menjadi acuan untuk melakukan sebuah pertunjukan. Semacam itulah. Saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran jelas tadi, memahami mengerti tentang pertunjukan dan panggung. Oke, langsung pengertian pertunjukan adalah pergelaran suatu pentas atau pertunjukan karya seni yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memperlihatkan kepada orang banyak pada tempat dan waktu tertentu. Intinya, pentas di tempat dan waktu tertentu. Nah, pentas seni lah, tentunya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pertunjukan. Jenis pertunjukan. Setelah kita tahu apa itu pertunjukan, jenis pertunjukan ada dua. Yang pertama tertutup, yang kedua ialah terbuka. Apa pertunjukan tertutup itu? Yang pasti ya sesuai dengan katanya ya pertunjukan atau pentas karya seni yang bersifat tertutup. Ciri-cirinya bersifat resmi. Nah, ciri-cirinya pertunjukan tertutup sifatnya resmi. Jadi ada aturan-aturan tertentu sifatnya. Dua, di dalam gedung atau ruangan. Tiga, mempunyai panitia penyelenggara, yaitu sekelompok orang yang mempersiapkan mulai dari awal sampai akhir kegiatan pentas. Empat, diperjualbelikan. Jadi pentas seninya itu diperjualbelikan atau dipertontonkan dengan tiket. Lima, mempunyai izin dari pihak-pihak yang berwenang, terutama pihak berwajib, baik itu lingkungan yang kecil sampai dengan lingkungan yang besar. Maksud saya lingkungan yang mewenangi atau berwenang pada lingkungan tersebut. Misalkan mulai dari Polsek, Polda sampai dengan Polri tingkat nasional. Yang terakhir mempunyai aturan-aturan tertentu untuk penonton. Nah, ini aturan-aturan ini bersifat mengikat. Itu cirinya pertunjukan tertutup. Mengikat untuk penontonnya. Baik mulai dari pakaian yang digunakan sampai dengan hal-hal yang detail. Ketika menonton tidak boleh membawa ini dan tidak boleh membawa itu. Biasanya hal-hal yang membahayakan keselamatan orang lain. Nah, itu ciri-ciri dari pertunjukan tertutup. Contoh dari pertunjukan tertutup. Contohnya, nah kalau kita nonton film di bioskop ya ada aturannya. Aturannya ya pakai baju yang pakaian yang pantas. Apakah tidak boleh pakai sarung atau celana pendek atau kaos oblong Pak? Boleh atau kaos kutangan saja Pak? Wah, kaos singlet lah istilahnya. Maksud saya kaos singlet. Ya boleh saja, tapi kan tidak sopan. Harus ada pakaian yang lebih sopan. Terus ditiketkan. Bahkan ada aturan yang jelas, tidak boleh membawa makan dan minum ke dalam ruangan. Apalagi membawa minuman keras atau senjata tajam. Nah itu maksud saya aturan-aturan yang mengikat penontonnya. Yang selanjutnya pertunjukan opera. Nah, ini malah pertunjukan yang orang katakan berkelas. Jadi lihat saja harus pakai tuxedo atau jas, ya, wanitanya harus pakai gaun malam dan sebagainya, harus bersepatu dan sebagainya, bertiket-tiketnya bahkan mahal dan sebagainya. Itu salah satu bentuk pertunjukan tertutup. Yang kedua adalah pertunjukan terbuka.
Jadi kita mengetahui terbuka ciri-cirinya, dari ciri-cirinya. Satu, bersifat tidak resmi. Jadi pertunjukan atau pentas ini sifatnya tidak resmi, bebas, terserah, tidak ada aturan-aturan khusus. Dua, di luar gedung biasanya, tidak di dalam ruangan atau di area terbuka. Bisa di lapangan, ya, di tempat pasar, pinggir jembatan, pinggir jalan biasanya, ya di trotoar jalan juga bisa. Itu bebas, jadi terbuka tempatnya. Tidak ada panitia penyelenggara, jadi tidak ada panitianya. Ya, yang penting sing pengen karya atau menampilkan karya seni ini pengen tampil di pinggir jalan, di pinggir jalan ya boleh-boleh saja, tidak harus ada panitianya. Tidak ditiketkan, jadi pertunjukan ini bebas, tidak diperjualbelikan atau tidak diuangkan. Siapa saja yang mau nonton silakan, mau melihat boleh-boleh saja. Mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Loh, kenapa kok ini tetap muncul? Ya karena tetap di suatu lokasi atau suatu wilayah tetap ada pihak-pihak yang berwenang. Misalnya kalau kita tampil di pinggir jalan ya kita harus izin lingkungan sekitar, RT RW paling kecil. Nah, apalagi kondisi pandemi semacam ini kalau mau pentas sebuah karya seni ya pihak yang berwenang mulai RT RW sampai dengan pihak-pihak yang lebih tinggi lagi. 6. Tidak mempunyai aturan-aturan tertentu untuk penontonnya. Jadi penontonnya itu bebas karena tidak ditiketkan. Bahkan orang gila yang lewat terus ada pentas mau nonton boleh, tidak ada aturan tertentu. Siapapun boleh. Mau pakai sarung boleh. Habis dari sawah terus lewat di suatu jalan ada pertunjukan karya seni, berhenti nonton boleh. Ya nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu boleh. Ya bebas, intinya tidak ada aturan yang mengikat penonton. Contoh pertunjukannya apa? Nah, ini pada gambar ini ada pertunjukan musik jalanan angklung di Malioboro. Nah, itu bebas, siapa saja boleh nonton, boleh berhenti, boleh melihat, boleh sambil minum kopi, duduk ya, siapapun boleh. Mau orang siapapun lah istilahnya boleh. Yang kedua, gambar ini adalah gambar reok yang tampil di pinggir jalan atau pertunjukan terbuka di pinggir jalan. Ini juga bebas, tidak ditiketkan. Sampai kalau kita lihat gambarnya yang lihat sampai berjubel-jubel. Tidak ada aturan yang kecil, bahkan kadang-kadang kalau yang lihat kalau di Nganjuk kalau lihat jaranan ini sudah diniati dengan kadang-kadang ya ada yang pihak yang tidak bertanggung jawab niatnya tawuran ya, karena tidak ada aturan jadi bebas siapapun boleh nonton, boleh datang untuk melihat. Itu adalah bentuk atau contoh pertunjukan terbuka. Nah, ini yang terakhir tampil band atau pertunjukan karya seni musik di sekolahan ini. Bebas, tidak ditiketkan. Oke, setelah kita mengetahui tentang beberapa jenis pertunjukan dan contohnya tadi, saya ulangi ada 2, terbuka dan tertutup, boleh dibolak-balik. Ciri-cirinya tadi, kebalikan dari tertutup, kebalikannya dari pertunjukan terbuka. Kita setelah memahami tentang pertunjukan terbuka, kita menuju pada jenis panggung. Jadi kalau kita mau pertunjukan itu kita selalu dengar kata panggung atau tempat pentas. Apa sih panggung itu? Nah, ya panggung itu ya tempat pentas atau tempat untuk menampilkan karya yang akan ditampilkan atau karya seni yang ditampilkan. Jenis panggung yang sering digunakan yang pertama ialah jenis panggung arena. Yang kedua proskenium, ketiga tras, keempat tapak kuda. Apakah hanya 4 jenis panggung ini saja yang ada? Banyak sebetulnya jenis panggung itu. Tetapi ini yang sering digunakan dan familiar. Maksud saya mudah untuk diingat-ingat. Apakah yang lainnya susah? Juga tidak susah juga. Tapi yang sering digunakan pada pentas-pentas rata-rata ya arena, proskenium, tras atau tapak kuda. Apa panggung arena itu? Inilah panggung arena, yaitu panggung yang berada di tengah seperti gambar. Ya, berada di tengah ini stage, ini tulisannya stage, stage. Nah, ini tempat main dan audience atau audiensnya orang yang nonton mengelilingi dari
panggung tersebut. Dikatakan sebagai panggung arena. Yang kedua, panggung jenis proskenium. Nah, pada gambar ini panggungnya semacam ada bingkai. Ini yang warna merah ini bingkai. Istilah orang Jawa pelipitane panggung. Nah, pinggir-pinggir pelipitan ini bingkainya itu menyerupai warna merah ini ada bingkainya menyerupai bingkai. Dan penonton satu arah hanya di depan panggung, seolah-olah penonton dibawa sudut pandangnya dibawa ke satu titik atau satu arah. Itu disebut dengan panggung proskenium. Penontonnya hanya berada di depan panggung saja. Yang ketiga, tras. Panggung tras ini, nah ini gambarnya, hampir sama kayak proskenium, cuma penontonnya kalau tadi proskenium hanya di depan panggung, ini juga di samping kanan dan kiri panggung. Dan kalau kita cermati, panggungnya agak menjorok menuju ke penonton. Nah, ini menuju ke penonton. Nah, ini yang membedakan tras. Jadi kalau proskenium tidak ada yang menjorok ke penonton, terus penontonnya proskenium hanya dari depan saja. Kalau tras samping kiri, depan, dan panggungnya agak menjorok ke penonton. Sama-sama ada bingkainya. Itu disebut dengan tras. Yang terakhir ialah tapak kuda atau tapal kuda. Kenapa dikatakan panggung tapak kuda? Karena bentuknya menyerupai mirip jejak sepatu kuda. Kotak yang tengah ini tempat pentas, yang nonton ini melingkar U ini adalah yang saya tunjuk ini, kursor ini, gambarnya ini adalah tempat penontonnya. Ini kan seolah-olah seperti tampak sepatu kuda. Ya enggak mirip-mirip banget kayak sepatu kuda, ya intinya hampir mirip lah. Ada yang mengatakan juga kipas, nah, semacam itu, panggung kipas juga bisa juga dikatakan semacam itu. Nah, anak-anak, harapan saya setelah saya menjelaskan materi tentang pertunjukan dan juga tentang apa tadi, jenis-jenis panggung, kalian pengetahuannya bertambah. Jadi ketika ada orang ngomong tentang panggung, tentang pertunjukan, sudah enggak bingung lagi, apa sih pertunjukan itu? Atau ada adiknya tanya, Kak, ini pertunjukan itu apa? Oh, sembuh, nggak ngerti ya. Pokoknya pentas, nah, setidaknya sudah tahu. Oh, pertunjukan itu adalah mementaskan karya seni pada tempat dan waktu tertentu. Nah, baik itu yang individu maupun berkelompok. Jenis panggung ada 4, ada arena, proskenium, tras, dan juga tapak kuda. Meskipun ada jenis-jenis yang lainnya. Saya rasa materi yang saya sampaikan ini cukup sedikit. Saya harap menambah wawasan kalian. Kalau ada salah kata atau tingkah laku saya selama penyampaian materi ini kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan pembelajaran daring. Tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita diberi keselamatan, bisa bertemu pada pertemuan pembelajaran daring berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.